nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Fanazala, maka turun ayat wa ma 'alal ladzina yattaqun ila akhirih. Wa ma 'alal ladzina, dan tidak ada itu atas orang-orang. Wa ma 'alal ladzina, dan tidak ada itu atas orang-orang. Yattaquna, yang bertakwa. Siapa alladzin? Allah, pada Allah. Min hisabihim, dari hisabnya. Yaqudu alladzin jauh ya. Alladzina yaquduna fi ayatina itu. Atau min hisabihim, dari hisabnya alladzin. Ail khaidina, artinya orang-orang yang masuk obrolan. Ail khaidina, artinya orang-orang yang masuk obrolan. Min syai'in, adapun sesuatu. Zaidatun, adapun min itu tambahan. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', artinya adalah orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang taat terhadap aturan Allah, tidak mungkin tertimpa oleh kebiasaan mentertawakan agama. Wa ma 'alal ladzina, dan tidak ada, kalau di situ ada ala, ya ala itu kan bermakna isti'la. Nah, bisa juga diartikan wa ma 'alal ladzina, tidak ada itu menimpa atas orang-orang yattaquna, yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang ada ketakwaan di hatinya, menjaga iman di hatinya, tidak akan terjebak dalam majelis yang semacam itu, majelis yang isinya meremehkan atau mentertawakan agama. Min hisabihim min syai', jadi sama sekali tidak mungkin. Idza jalisu, ketika duduk siapa, alladzin hum, pada siapa alladzina yattaqun, hum pada khaidin, biar dekat ya, hum pada khaidin. Sekalipun misalkan terjebak duduk untuk terjebak dalam obrolan yang meremehkan agama, orang-orang yang bertakwa tidak akan obrolan tersebut tidak akan mengotori hatinya sedikit pun. Ini kalau punya ketakwaan, dan Allah yang menjaga ketakwaan tersebut, sampai dikatakan saking rumitnya makna daripada takwa. Bukan rumit sebenarnya, tapi takwa itu punya makna yang luas. Bahkan dari kalau di dalam tafsir Al-Baghawi itu dijelaskan makna takwa itu sendiri diringkas menjadi 5 bagian. Jadi sudah diringkas itu masih punya 5 makna artinya takwa itu. Jadi saking pentingnya komponen iman yang termasuk penting di dalam hati kita itu adalah yang disebut dengan takwa. Nah, orang yang punya ketakwaan terhadap Allah, jadi tidak asal beriman, salate mboten asal salat, maca Qur'ane gak asal maca Al-Qur'an, ibadah semua perilakunya tidak asal-asalan, semua dilandasi oleh ketakwaan. Itu kalau toh terjebak dalam sebuah majelis yang isinya adalah khaidin, mentertawakan atau meremehkan agama, ini dia nggak akan terkotori sedikit pun dengan topik tersebut. Walakin dzikra, akan tetapi adapun pengingat,
atau bisa dipisah ya. Walakin alaihim, akan tetapi itu atas alladzina yattaqun dzikra, adapun pengingat. Tadkirotan artinya mengingatkan, lahum. Tadkirotan artinya yang mengingatkan, lahum terhadap khoidin. Wa mau'idotun dan nasihat mau'idoh. Wa mau'idotun dan mau'idoh. La'allahum, barangkali khoidin itu yattaquna, menjauhi siapa khoidin al khawdo, pada masuk obrolan tersebut. Al khawdo, pada masuk obrolan tersebut. Orang-orang yang bertakwa justru akan berusaha untuk mengajak temannya, mengingatkan temannya biar tidak terjebak dalam majelis yang seperti itu. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Ini menjadi menjadi arahan ya. Kita di dalam mencari teman, di dalam menemukan jati diri, lihat orang-orang yang punya pengaruh baik di sekitar kita. Bisa jadi orang tua, guru, atau teman. Orang-orang yang punya pengaruh baik ini bisa jadi dikirim oleh Allah untuk melindungi kita. Jadi kriterianya adalah ya di saat kita mulai terjebak untuk meremehkan agama gitu, orang ini punya kekuatan ya, atau punya kemauan untuk mengajak kita kembali. Kalau ada orang yang seperti ini di sekitar kita, ada orang terdekat kita yang seperti ini dan peduli itu beda dengan julid ya. Jadi ya nanti semakin dewasa sampean akan semakin tahu perbedaannya itu. Jadi orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah dengan cara mengingatkan yang baik, supaya kita tidak terjebak dalam majelis yang ya isinya mengolok-olok orang lain, atau di situ isinya mengolok-olok keyakinan orang lain, bahkan sampai meremehkan agama. Nah, ini orang yang seperti ini kalau di dekat kita punya teman yang seperti ini, maka jaga baik-baik hubungannya. Bisa jadi orang ini memang dikirim untuk menjadi mau'idhoh bagi kita. Wadari dan wadar, dan menjauhilah engkau. Wadar dan menjauhilah engkau. Nah, di situ di kasroh, sebenarnya itu sukun ya. Tapi karena wasol tidak wakof ya, di situ kan terus bacanya. Wadaril ladzina takhadhu dinahum. Kalau saat dibaca itu sebenarnya sukun, tapi karena wasol, jadi harus berharokat. Kaidahnya jelas, li'anna sakina idza hurrika bil kasri. Kalimat atau huruf yang disukun, itu ketika berharokat, harokatnya adalah dengan kasroh. Seperti contoh ini kan fi'il amr ya, wadar dan menjauhi langkau. Nah, fi'il amr tandanya kalau bina soheh, ini kan bina soheh. Nah, itu kan ditandai dengan sukun. Jadi tandanya sebenarnya sukun, tapi karena bacaannya wasol, maka dikasroh. Kalau kita maknai ya, maka ya disukun karena kan tidak terus bacanya. Wadar dan menjauhilah engkau, utruk artinya menjauhilah engkau alladzina pada orang-orang, ittakhadhu yang mengambil siapa alladzin dinahum pada agamanya alladzin, alladzi kallafu yang alladzi kullifu yang dituntut, siapa alladzin hu pada alladzi, la'ban pada main-main, walahwan dan lahwan itu kayak ketidakbergunaan gitu loh.
walahwan dan ketidakbergunaan, bistihzaihim dengan mentertawakannya alladin bihi dengan alladhi, wagorot dan menyibukkan hum pada alladin apa alhayatud dunia kehidupan dunia, wadaril ladina takhadhu dinahum la'ban walahwa, artinya jauhilah orang-orang yang mengambil agama hanya untuk bersenang-senang. Ya, jadi artinya di sini ya mungkin pada masa itu tidak terbayang akan terjadi di saat masa sekarang. Satu contoh ini ya, misalkan ini yang banyak terjadi di zaman sekarang ya, kayak Islam yang hanya formalitas, nah, karena mau menikah sama orang Islam gitu ya, terus ya udahlah nggak apa-apa syahadat, yang penting bisa gitu. Atau bahkan mengambil agama itu untuk main-main, artinya mengambil atribut agama untuk main-main atau untuk ketidakbergunaan. Ini banyak sekali, ya. Kayak yang beberapa waktu lalu tuh ada kasus anak SMP bully seniornya, habis itu pas ditangkep langsung pakai kopiah, pakai sarung. Nah ini mengambil agama untuk main-main. Orang yang seperti ini hendaknya dijauhi. Atau sekarang lagi usum pil-pilan gitu ya, tadinya nggak pakai hijab, nggak apa gitu ya, usum musim pilpres, musim caleg gitu, sehari-harinya nggak pakai hijab, tiba-tiba fotonya nangkring di mana-mana pakai hijab. Nah ini juga termasuk mengambil atribut agama untuk main-main. Orang yang seperti ini kita nggak usah terlalu dekat dengan orang yang bentukannya seperti ini, atau orang yang meremehkan atau bahkan melakukan penipuan terhadap sesama muslim dengan atribut agama. Ini juga banyak sekarang ya, zaman sekarang itu banyak sekali orang yang menggunakan atribut agama untuk main-main. Jadi isi daripada lakban walahwan ini adalah yaitu tadi mengambil atribut agama untuk main-main. Kemarin ada video, ini kejadian di Madinah kalau nggak salah. Jadi ada, karena sekarang Islam kan lagi sedang disorot ya, dengan kejadian besar di Palestina, kejadian di di mana-mana di Yaman, itu Islam disorot saat ini, bisa dibilang jadi tren lah ya Islam itu, di mana-mana orang kagum dengan Islam, kagum dengan Arab gitu ya, dengan tradisi Arab. Tapi ada satu kejadian yang ada yang dibagikan di sosial media itu. Jadi di Madinah itu ada anak muda, masih ya kira-kira seumuran sampean gini lah ya, masih umur mahasiswa ya. Dia pakai atribut, pakai gamis, pakai top ya, cowok kan, pakai top gitu, ngomong bahasa Arab sambil bawa kitab. Nggak tahu yang dibawa itu sak tumpuk kitab gitu dibawa. Dandanannya rapi kayak orang-orang Saudi asli ya, memang orang sana ya. Tapi ternyata orang ini nipu gitu. Jadi jamaah dideketin, apalagi yang dideketin tuh kayak misalkan emak-emak dari Indonesia gitu ya, nggak tahu apa-apa. Dia bilang, oh saya nggak bisa makan, saya ini pelajar hafal Al-Quran gini ya. Nanti minta uang, dikasih uang. Nah ini termasuk bagian dari mengambil atribut agama untuk main-main. Alladzi nattakhadhu dinahum la'iba walahwa. Zaman sekarang banyak macamnya, sangat-sangat banyak mengambil atribut agama untuk main-main. Kalau ada orang terdekat yang seperti ini, nggak usah deket-deket. Kalau kita ya sekedar respect karena sesama manusia, monggo boleh-boleh saja. Tapi jangan terlalu dekat dengan orang yang seperti ini. Agama aja diremehkan loh. Apalagi kalau nanti urusan penting sama kita, pasti kita juga diremehkan loh. Agama diremehkan. Nah ini oleh Allah diperintahkan kalau ada orang yang main-main dengan agama, pakai atribut agama untuk main-main, perintahnya di Al-Quran ya, wadhar, tinggalkan. Ya secara otomatis orang seperti itu wagorrot humul hayatud dunya, mereka hanya sibuk dengan kehidupan dunia. Ada banyak tuh orang bikin podcast ya,
non muslim, yang dokter-dokter siapa itu yang diundang, influencer yang muslim pakai isu tentang diversity tentang perbedaan, tentang keberagaman gitu ya. Akhirnya yang nonton banyak, tapi di satu sisi dia pada akhirnya ambillah narasumber lain yang sumbernya juga nggak jelas. Di sini mengaduk emosi orang-orang Islam. Kalau ada konten kreator atau orang yang seperti ini, ya, yang mengambil atribut Islam untuk kepentingan dunianya, ini kan berarti kepentingan dunia, ya, tinggal di Indonesia, bikin podcast bahasa Indonesia, dia nggak Islam, ya, tapi ambil topik-topiknya yang di situ sifatnya menarik penonton muslim, sampai akhirnya banyak yang nonton dan penonton dikecewakan ketika ada satu narasumber yang ngawur ngomongnya dan di sini kelihatan, oh ya ternyata orang ini mengambil atribut Islam ya untuk kepentingan dunia. Nah, nek wis ngene iki ojo ditonton, wis tinggalen ae aku nih. Wala tata'arrad, dan jangan mendekat jangan peduli engkau lahum terhadap alladzin wahada, adapun ini wahada, adapun ini ayat wadaril ladzina takhadhu dinahum, itu qoblal amri, sebelum perintah bil qitali, dengan perang, sebelum ada perintah perang. Artinya ayat ini diturunkan memang dalam kondisi bagaimana relevansinya kalau di zaman sekarang, ya. Kalau misalkan ini dalam kondisi perang, berarti kita ikut yang amril qital, ya, ikut yang ayat yang setelah turun perang gitu. Tapi kalau kita tinggal dalam kondisi negara yang sedang aman, nah kita ambillah ayat ini. Wadakir, dan mengingatlah engkau. Artinya mengingatkanlah engkau bihi dengan Al-Quran, bil Qur'ani dengan Al-Quran, an-nasa pada manusia, Allah tubsalah, untuk tidak diserai nafsun, jiwa-jiwa. Tusallu artinya diserahkan nafas, ilal halaki pada kerusakan, bima dengan perkara kasabat yang melakukan nafas pada ma. Amilat artinya melakukan nafas. Laisa tidak ada itulah bagi nafas min dunillahi dari selain Allah. Ay ghairihi artinya selain Allah, waliyun penolong, nasirun artinya penolong, wala syafi'un dan tidak ada yang mensyafaati atau mencegah dari azab. Yamna'u yang mencegah siapa syafi' anha dari nafas, al-adzaba pada siksa. Wa in ta'dil dan apabila menebus engkau, kulla adlin dengan tiap-tiap tebusan. Tafdi artinya menebus kulla fidain pada tiap-tiap tebusan. La yu'khadh maka tidak diambil, minha dari kulla adlin ma perkara, tufdi yang menebus kul bihi dengan ma. Ulaika, adapun nafas tersebut, siapa yang dimaksud di sini? Jadi antub salah nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Tidak perlu mengambil tebusan. Siapa orang yang menebus di sini? Yang dimaksud dengan nafsun di sini siapa? Itu alladzina, orang-orang, ubsilu yang dipasrahkan. Siapa alladzin? Bima dengan perkara,
kasabu yang melakukan, siapa alladzin? Kasabu yang telah melakukan, siapa? Alladzin. Lahum itu bagi alladzin syarabun adapun minuman min hamimin dari air mendidih. Ma'in artinya air, baligin yang datang apa ma? Nihayatal hararati dengan panas yang sangat, dengan puncaknya panas. Wa adabun dan adab alimun yang pedih. Mu'limun artinya yang dipedihkan. Bima sebab perkara kanu yang ada siapa alladzin itu yakfuruna kufur siapa alladzin bikufrihim dengan kufurnya alladzin. Kul mengucapkanlah engkau anada'un apakah menyembah aku? Anak budu artinya apakah menyembah aku min dunillahi dari selain Allah. Ma pada perkara la yang fauna yang tidak bermanfaat apa ma na padaku. Bi ibadatihi dengan menyembah ma. Wala yadurru dan tidak membahayakan apa ma na padaku. Bitarkiha dengan meninggalkan ma. Wahwa adapun ma la yang fauna itu ya, itu al asnamu berhala-berhala. Wa nuraddu dan apakah dikembalikan aku ala aqobina atas keadaan sebelumku. Nurja'u artinya kembali aku musyrikina dalam keadaan musyrik. Ba'da idhadana di dalam setelah menunjukkan padaku siapa Allahu Allah ilal islami pada Islam. Kalladina seperti orang-orang istahwat yang menyesatkan hu pada alladhi adallat artinya menyesatkan hu pada alladhi siapa asyayatinu setan-setan fil ardi di dalam bumi hayrona dalam keadaan bingung. Ini adalah istifham ingkari. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada ahlu Makkah, anada'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Ini istifhamnya istifham ingkar ya. Jadi bukankah kalian melihat apakah saya ini orang yang menyembah pada sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak ada madorotnya, yaitu berhala yang dimaksud di sini. Dan apakah aku kembali pada kemusyrikan setelah Allah menunjukkan jalan? Karena pada saat itu memang banyak ya sudah ikut dengan Rasulullah tapi masih diogro-ogro ya sama munafikun, sama ahli kitab yang pembohong, itu masih keyakinannya masih disolot terus gitu. Jadi ya meskipun kita terlahir sebagai muslim, kita lahir di lingkungan muslim, kondisi sekarang tentu jauh lebih baik sebenarnya kalau mau merawat keimanan kita dibandingkan dengan kondisi orang-orang beriman di zaman Rasulullah ya. Memang setiap hari ada saja orang-orang yang ya kembali lagi kepada keyakinan yang lama gitu. Dan memang ya masih ada. Di sini dikatakan siapa orang-orang yang kembali pada keyakinan lama itu kalladis tahwat asyayatinu, yaitu orang-orang yang disesatkan oleh setan-setan fil ardi hayrona di bumi yang kebingungan, di tempat yang kebingungan. Maka kalian jangan pernah membiarkan diri kalian bingung ya. Kalau merasa biasanya kalau perempuan itu pasti datang lah sebulan sekali itu masa dimana kayak merasa tertekan, bingung dan sebagainya. Nah itu biasanya menjelang haid kan gitu ya, atau kalau mau suci.
gak ono tekanan apa-apa rasane nang ati sumpek. Nah, itu berarti kita sedang disesatkan di ardi hairon, dalam lingkup kebingungan. Dunia tersebut diciptakan oleh setan sehingga kita menjadi bingung. Solusinya apa? Solusinya ingat pada Allah. Jadi ardi hairon itu memang ada nggih, dan setiap manusia bisa saja tertipu oleh setan dan masuk ke dalam ardi hairon tersebut, dalam bumi yang isinya kebingungan itu. Orang-orang ketika disesatkan, naudzubillah ya, bisa sampai kembali pada jalan musyrik. Dan Rasulullah itu tidak pernah terjadi kepada Rasulullah. Maka istifhamnya itu adalah istifham ingkar, karena memang nyatanya itu tidak pernah terjadi pada Rasulullah. Mutahayyiron, dalam keadaan bingung, la yadri, yang tidak mengetahui siapa alladzi, aina, di mana, yadhabu, berjalan atau pergi siapa alladzi. Halun, adapun hayron itu menjadi hal, minal ha'i, dari haknya, minal ha'i, dari hak, istahwathu fil ardi hayron. Lahu itu tetap bagi alladzi ashabun, adapun ashabun, adapun orang-orang. Rifqatun artinya teman-teman. Yada'u, yang mengajak siapa ashab, hu pada alladzi, ilal huda, pada petunjuk. Sebenarnya orang-orang yang tersesat itu selalu ada teman yang dikirim untuk menunjukkan, karena ini janji Allah. Ini yang sering saya ceritakan ya. Jadi ketika Nabi Adam komplain, ya Rasul, kalau saya saja tertipu dengan iblis, bagaimana nanti keturunan-keturunanku. Maka kata Allah, tidak ada satupun anak Adam yang dilahirkan di bumi kecuali bersamaan dengan pelindungnya. Bersamaan dengan pelindungnya. Maka di dalam ayat ini juga dijelaskan, sebenarnya orang-orang yang tersesat di ardi hairon itu selalu ada teman-teman yang mengajak kembali, ya. Lahu ashabu yad'unahu ilal huda. Artinya sebenarnya manusia kalau beriman nggak usah khawatir sendirian. Kalau kita percaya pada Allah, ya, kalau kita percaya pada Allah, maka kita nggak mungkin dibiarkan kesepian. Yang membuat kita tertekan, merasa nggak bahagia, ya, merasa tiba-tiba stres, itu kan karena rasa kesepian. Dari mana timbulnya rasa kesepian itu datang? Karena kita tidak bisa melihat pendampingan Allah di dalam diri kita. Maka kadang muncul itu emptiness, itu pasti datang. Kenapa? Kita buta dengan kenikmatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Padahal yang namanya ashabu yad'una ilal huda itu selalu ada, ya. Teman-teman itu selalu ada. Siapa bilang kalau kita Islam itu hanya monoton isinya, Al-Qur'an itu isinya hanya tentang inilah ya, misalkan tentang ketuhanan saja. Al-Qur'an semuanya lengkap, termasuk tentang hubungan yang positif dengan sesama manusia. Salah satunya adalah ashab. Kata ashab ini ada banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kita peduli dengan orang lain, kita percaya dengan pertemanan, ya itu memang yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Lahu ashabu yad'una, yang mengajak ashabhu pada alladzi ilal huda, pada petunjuk. Ai liyahdu, artinya menunjukkan siapa ashab, hu pada alladzi, at-thariqa, pada jalan. Yaquluna, yang berkata siapa ashab, lahu, terhadap alladzi, u'tuna, atau ilal huda tina, ya. Bisa iktina, ya. Datanglah engkau padaku, fala yujibu, maka tidak menjawab siapa alladzi, hum, pada ashab, fayahliku, maka menjadi rusak siapa alladzi. Wal istifhamu, adapun istifham itu lil ingkari, berfaedah ingkar. Wa jumlatu tasbihi, dan adapun jumlah tasbih itu halun, hal, min domiri nuraddu, dari domirnya lafat nuraddu.
Qul inna hudallahi wal huda wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Oh ya Mbak, nanti hari Jumat niku